Hello guys, welcome to our YouTube channel Portal Kristal Metatron. Kali ini kita mau bahas tentang seputar kodam, hal-hal seputar kodam dan beserta sedikit edukasinya dari dua orang ahli. Ini Cina datangnya spesial dari Bali. Silahkan perkenalkan diri Pak De. Om Swastiastu, saya Pak Dewi, khusus diundang nih dari Bali nih. Silakan. Om Swastiastu, saya Devi Kumala, datang dari Bali juga. Terima kasih. Ya, langsung aja ya Pak De. Ya. Pak De, sekarang kan lagi viral banget tuh di internet, terus di dunia kawan-kawan spiritual dan lain sebagainya itu lagi viral banget tentang yang namanya kodam. Kalau menurut Pak De atau menurut pengetahuan atau ilmu atau apapun yang Pak De pelajari dan Pak De dalami yang dari Bali itu seperti apa sih kodam itu sebenarnya apa sih? Ya kalau kita nyari persamaan antara kodam di Jawa dengan di Bali agak susah ya menerjemahkannya. Karena di Bali juga ada sistem sendiri. Pertama ada yang istilahnya ngire itu kan dari telur. Jadi levelnya dari atas turun ke anak. Turun. Cuma tidak pasti dengan si anak, bisa nanti cucunya atau dari ibunya nanti. Makanya agak susah kalau kita yang bicara tentang kodam antara satu daerah dengan yang lain, pengertiannya agak beda. Nah di Bali pun ada namanya kandepat. Itu kandepat tuh kalau seseorang belajar spiritual baik itu penjayaan dan lain sebagainya, ini harus dihidupkan lagi. Memang sih udah hidup tapi bentuknya dan levelnya beda-beda. Kalau seorang belajar spiritual baik itu, kalau di Bali mungkin ada yang pernah mendengar kata liak ya, bukan liak ya, liak ya. Itu harus kandepatnya ini harus jalan. Inilah yang bergerak dalam satu spiritual. Ini yang harus dihidupkan, ditinggikan lagi, dan setiap levelnya itu namanya beda-beda. Nah, ada ritualnya sendiri-sendiri. Level ini ritualnya, sebutannya nampak. Tengah lagi buatannya apa? Sampai yang namanya kanopat Buddha. Itu istilahnya kalau di pemulihan udah lihat dia. Nah itu jarang sebenarnya bisa belajar pada zaman sekarang. Jadi sebenarnya yang dianggap oleh para netizen sebagai kodam dan lain sebagainya itu sebenarnya banyak sesuatu yang miss di situ ya. Yeah. Pemaknaannya miss dan juga sebenarnya itu bukan buat lomba-lombaan ya, bukan buat keren-kerenan, bukan buat kuat-kuatan, kayak gitu ya. Iya, karena hal yang spiritual susah menggabungkan dengan yang nyata. Spiritual hanya bisa dipelajari secara spiritual. Kita bicara secara logika, menyambungkan itu susah. Kita bicara rasa dengan kata. Itu modelnya seperti contohnya seperti itu. Kata nikmat. Seberapa nikmatnya kita bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Nama cuma bahagia gitu. Sampai di mana kebahagiaan itu kan susah. Makanya kalau spiritual lebih banyak dirasa. Rasa yang bicara. Untuk menerjemahkan ke dunia nyata itu agak susah. Menerjemahkan dalam logika itu memang sangat susah dan perlu pembelajaran sekian tahunan. Itu makanya perbedaan antara satu daerah mengatakan kodam ini mengirimnya begini karena tidak sama ya. Makanya berarti saya mengkategorikan ini kodam secara hidup di Bali-nya seperti ini. Mungkin ada sebagian ya sepintas saja kalau di Bali ada istilahnya miring itu dari kelahirannya sudah capnya sudah seperti itu. Memang ada yang mengawalnya dan dia harus menjalankan tugasnya sebagai apa nanti. Apa itu dimasukkan kodam? Berani ya. Berani menerjemahkannya ke sana, menggabungannya ke sana mungkin aja. Karena tiap daerah itu sama, setiap agama pun beda nanti. Jadi secara universal bisa aja digabungkan seperti itu. Tapi secara khusus susah. Tidak berani katakan itu bahwa itu kodamnya. Nah ini guys, yang ahlinya aja nggak berani mengkotak-kotakkan terus membedakan levelnya terus
untuk apa untuk cara mendapatkan itu dan lain sebagainya aja yang ahlinya aja nggak berani mengungkapkan gitu. Jadi lebihlah untuk apa ya, mendalami lagi sesuatu yang kalian itu baca atau pelajari atau dapatkan gitu. Jadi semuanya itu juga dilihat dari terutama fungsinya dalam hidup kita sih kalau menurutku ya kan. Kalau cuma belajar teori dan lain sebagainya, apalagi cuma baca Google, oh kata Google, kata kuis ini kodamku itu macan, kata kuis ini kodamku itu naga, kata kuis ini leluhurku siapa gitu, oh itu tugasnya buat jaga aku dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu itu sebaiknya tolonglah belajar atau juga bertanya dan lain sebagainya itu ke orang yang benar-benar ahli supaya mereka bisa menjabarkannya secara apa ya, secara gamblang dan secara jelas ke kalian. Jadi juga hal-hal tersebut itu juga berguna buat hidup kalian. Terus kalau dari Bude nih, Bude kan konten kreator, terutama kalau sekarang di TikTok ya, itu konten Bude Banyak juga pertanyaannya. tentang tarot kan, tentang tarot, terus juga tentang kodam-kodam tuh kayaknya banyak kalau aku lihat sekilas. Gimana sih sebenarnya? Agak mirip dikit. Ya. Kalau menurut saya kodam apa ya, saya juga nggak tahu juga apa, karena saya sendiri nggak gitu yakin ya dengan kodam itu sendiri, walaupun katanya itu penjaga itu ya, karena ya saya juga, kalau saya sendiri punya pengalaman di masa kecil yang kalau orang tua itu ya, bapak itu, kamu sudah dikasih penjaga nih, bapak sudah kasih penjaga berupa macan gitu kan. Kadang bingung macannya ngapain gitu ya, macannya tuh harus ngapain. Nah, semakin kesini saya malah justru merasa bahwa kodam ya, kayaknya kodam itu levelnya bisa lebih rendah ya mungkin ya daripada tadi yang disampaikan soal level-level dalam tingkat spiritual itu kan. Bahkan zaman sekarang masa iya sih untuk mendapatkan kodam atau melihat kodam itu dengan singkat, dengan belajar cuma meditasi 1 minggu atau meditasi 40 hari terus bisa langsung ada penjaganya, bisa langsung dapat kodamnya, itu kayaknya mustahil banget ya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya pribadi, kalau ditanya soal kodam, kalau di TikTok ya betul, saya konten kreator di TikTok, saya selalu menjawabnya mohon maaf, saya pun juga akan bertanya apa sih pengertian kodam itu sebenarnya. Menurut yang bertanya gitu ya? Iya, menurut yang bertanya, karena gini, kodam saya macan gitu kan, kodam saya ular, kodam saya naga. Kok bisa tahu? Gitu, dari mana taunya ular, dari mana taunya macan, atau dari mana taunya yang lainnya gitu. Kalau saya pribadi, saya punya orang tua, ya saya pernah sih mendengar suara macan apa gitu, tapi saya nggak yakin, meskipun saya nggak yakin. Tadi bicara tentang kandepat, ya kandepat itu kan sama halnya kalau di luar Bali itu Cino itu kan seperti kayak saudara empat, ya saudara empat, kakak kawah di hari-hari atau sedulur papat kelima panca. Kalau menurut saya lebih enak kalau kita bicaranya, oh ya penjaga saya adalah saudara empat saya, itu lebih pas, atau penjaga saya atau yang menjaga saya adalah leluhur saya. Tapi apakah leluhur itu bentuknya macan? Kan nggak mungkin lah, memang kalian terlahir dari macan gitu Cino. Jadi apakah saudara empatnya itu macan? Jadi kalau Bude dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga nggak pernah saya jawab. Malah saya balik bertanya, sebetulnya kodam itu pengertiannya apa? soalnya sekarang juga banyak yang cuma baca dari Google, terus buka mata ketiga katanya langsung Iya, kodam, terus mau ngapain gitu loh. Anehnya bukan Kalau saya ya pribadi ya, kalau ada yang bilang muka ketiga kosong fungsi sebenarnya. karena Bukan Cino, bisa. bukan Cino yang bilang. Karena bukan masa Kosong. Aku Karena dapat setiap ya. itu, setiap orang itu bawaannya sudah digariskan, dia akan bawa. Dan di Bali pun ada sistemnya juga. Ya kalau di Bali ada namanya bentel tinggal, itu
tidak semua orang juga bisa dan tidak semua segampang itu membukanya. Saya pernah ngalamin dibuka, aku tetap buta aja gitu. Betul. Dan menurut Cino juga kayak gini loh, apa ya, orang yang benar-benar entah itu ilmunya tinggi atau kodamnya tinggi dan lain sebagainya itu biasanya malah semakin healing, semakin apa ya, semakin semakin anu lah, Iya, ilmu ilmu mandi. pagi semakin tunduk. Malah seperti orang biasa aja. Semakin nggak ingin diketahui. Iya. Karena bukan sesuatu yang mudah untuk dijabarkan dan lain sebagainya. Ya kan membuka mata batin itu kan bukan sesuatu yang instan. Orang-orang itu kan pengennya bisa nggak saya diinisiasi, inisiasi sekarang keren kan bahasanya itu, ayo saya inisiasi biar mata ketiganya terbuka. Gimana caranya? Sebenarnya itu kayak contoh gampangnya gini, kayak Cino gitu kan ikut salah satu jenis bela diri gitu. Cino malah nggak mau ujian-ujian, karena apa? Karena ketika aku naik sabuk, ketika aku naik level dan lain sebagainya, ketika aku dipercaya tanggung jawab lebih dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang main-main kalau buat aku. Itu ya sejenis sebenarnya sama kayak ini. Ketika kita misalnya benar-benar oh kodam kita macan ini, terus habis itu atau naga ini dan lain sebagainya, oh ada leluhur kita yang dulu itu tokoh masyarakat yang hebat dan lain sebagainya, yang ternyata tugasnya buat menjaga kita dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang buat kekayaan sebenarnya, buat gaya-gayaan, tapi ada tanggung jawab di situ. Ya mungkin kalau bisa ditambahin dikit ya. Kalau dikasih kodam atau mungkin secara mungkin bisa kayak parewangan mungkin ya. Saya sebagai Itu tempelan kan? iya. Tempel. Nah, kalau parewangan kan sistemnya kan dari leluhur juga. Ya. Itu titipan dari leluhur juga. Nggak ada entah maksudnya apa. Ya tapi kan orang untuk mendapatkan hal itu kan ya memang dia udah ada cap dari lahir gitu. Ya seperti anak indigo lah, kan nggak semua orang itu bisa jadi anak indigo, dan anak indigo pun ada levelnya kan gitu. Kayak gitu. Cuma memang sekarang ini, zaman ini nih, orang ya nggak tahu ya. Memang zamannya seperti itu. Karena susah membedakan antara spiritual dengan supranatural. Orang belajar spiritual kan belajar supranatural. Sebenarnya nggak, bukan tentang salah benar juga sih, tapi juga tentang spiritual atau spiritual gitu. Nah, Kamu mau buat apa, hal-hal tersebut itu mau dibuat apa gitu loh, manfaatnya itu apa, terutama nggak usah jauh-jauh lah, ke dirimu sendiri, ke circle terdekatmu, ke orang yang kamu sayangi dan sayang sama kamu, dan itu manfaatnya apa gitu loh. Jadi ke arah situ sih. kalau nggak salah di Bali sendiri pun orang yang sudah kena cap miring aja pasti banyak yang menghindar. Gitu. Karena mereka tuh tahu ketika kena cap itu pasti tanggung jawabnya besar, jadi banyak yang belok ke kanan, ke kiri, artinya berusaha untuk menghindar lah gitu. Tapi banyak orang yang nggak dikasih cap itu mencari, ingin mendapatkan cap tersebut, Ngiring saja. jadi miring. Jadi mau ngiring atau miring? Jadi yang mana? Beda tipis. Banyak orang juga, oh sekarang saya jalan ke jalan spiritual, tapi yang dilakukan hal yang penuh dengan mistis. Kan ini spiritual apa supranatural? Karena kalau orang spiritual, ya otomatis dia bisa supranatural. Orang supranatural belum tentu jadi orang spiritual. Gitu. Nah, itu ada apa ya? Ada level-levelnya lah. Nah, sekarang yang dipertanyakan, kamu mau belajar spiritual, kamu mau belajar supranatural? Kalau belajar supranatural kan capek sendiri, karena yang dipelajari kan penuh dengan apa ya, kekuatan magis yang nggak ada habis-habis. Sama aja tadi dengan kodam, ya, saya mendingan nyerah. Saya kalau ditanya kodam, mendingan saya ditanya besok mau makan, besok saya dapat uang nggak, ya itu lebih gampang jawabnya daripada tanya kodam. Realistis ya. Realistis saja. Realistis aja kan? Ya logis saja. Nah kalau punya kodam pun manfaatnya apa?
Iya. Kalau kita Kalau tidak, kita tahu kita punya kodam, ngapain bertanya sama yang lain? kalau kita nggak selaras juga akan bahaya ke diri kita sendiri. Nah, itu. Ya, kalau Catatan. kita punya kodam, kita nggak, oke kita tahu atau kita dikasih tahu punya kodam, kamu punya kodam bentuknya ular atau kamu punya kodam bentuknya macan gitu kan. Kalau kita nggak selaras dengan kodam kita itu, yang ada kita dibuat gila sendiri loh. Yang ada kita dibuat stres sendiri. Karena apa? Ya tubuh fisik kita, tubuh non fisik kita tuh nggak selaras kan. Nah gimana nyelarasinnya? Susah. Kalau saya mendingan macan buat dari tubuh saya. Macan bantuin gua cari uang nih. Belum ada uang nih. Bantu Gua saya makan nih ya, besok. bener. Gitu, guys. Kalau punya kodam terus hidup kita masih juga susah, mendingan gak usah punya kan. Gitu. Udah deh, gitu dulu daripada kita makin usil ini. Pembahasannya nanti makin tajam, makin runcing. Nanti kalian gak kuat gitu. Jadi sekilas gitu dulu. Terima kasih buat nonton video ini. See you on the next video. Bye, thank you. Ah.